Bab 957. Raksasa menelan langit. Mengapa aku tidak mungkin memiliki kemampuan ini? Erikin tersenyum acuh tak acuh, kilatan darah keluar dari tengah alisnya dan jatuh ke dalam kehampaan. Ilmu menelan langit berperan untuk pertama kalinya. Duar. Cahaya darah menyebar dan seluruh ruang bergetar hebat. Di depan Erikin, sesosok alien besar muncul. Pria itu sangat tinggi, ototnya terikat, penampilannya jelek dan menakutkan, serta dia memiliki 4 mata yang tertutup rapat. Tapi yang paling berlebihan adalah mulutnya, yang sepertinya sampai ke akar telinganya, besar sekali. Begitu raksasa ini muncul, dia membawa aura kuno, yang tidak sesuai dengan dunia ini. Dia mengucapkan bahasa yang rumit dan sulit, lalu tiba-tiba membuka mulutnya dan pusaran air hitam muncul di mulutnya. Tiba-tiba langit berguncang dan angin bertiup kencang, serta hisapan tak berujung keluar dari pusaran, lalu menghantam Dimarto Zhao. Dimarto Zhao hanya merasakan angin bersiul di telinganya dan hisapan yang tak tertahankan menariknya. Warna kulitnya berubah drastis dan dia meraung putus asa. Tidak. Dimarto Zhao berusaha melakukan perjuangan sebisa mungkin, akan tetapi dia tidak dapat bisa melawan serangan orang ini. Dalam waktu singkat, Dimarto Zhao menghilang ke pusaran air setelah raksasa ilusi itu menelan Dimarto Zhao, tubuhnya juga perlahan menghilang. Di luar menara Babel kembali hening. Mata semua orang membelalak dan suara napasnya menjadi sangat lembut. Yan Tuo dan yang lainnya berkeringat dan tidak bisa menahan untuk menelan ludah. Dimarto Zhao tiba-tiba ditelan hidup-hidup oleh raksasa yang tiba-tiba muncul. Saat ini tidak ada yang bisa merasakan kehadiran Dimarto Zhao, seolah-olah dia sama sekali tidak ada di dunia ini. Cara apa ini, yang bisa menelan seorang putra suci dalam satu suapan? Jika ini bukan keterbatasan dari teknik ini, maka para kepala rumah bukannya akan. Kerumunan tersentak, membayangkan pemandangan mengerikan raksasa menelan kepala rumah dalam satu suapan. Jika teknik ini adalah teknik rahasia, maka itu masih sedikit lebih baik, jika tidak, akan sangat menakutkan. Semua orang terkejut dan kekuatan metode yang ditampilkan oleh Erikin sangat luar biasa. Teknik raksasa ini mungkin bukan yang terkuat, tapi teknik ini bisa menggunakan aturan ruang, yang sudah menyentuh kekuatan langit dan bumi. Ilmu sihir kamu ini begitu sakti, kemana kamu membawa Dimarto Zhao? Finola Su memandang Dimarto Zhao yang menghilang dan bertanya dengan penuh minat. Aku juga tidak tahu, mungkin itu akan langsung ke dunia bawah. Erikin tersenyum tipis. Setelah membunuh Dimarto Zhao, keduanya melanjutkan perjalanan. Setelah lantai 70, mata Finola Su ragu-ragu dan berhenti. Erikin, aku pikir aku akan berhenti di sini. Jika aku pergi lebih jauh, aku pasti akan merepotkan kamu. Meski hanya ada Erikin dan dirinya di Menara Babel, namun Finola Su tetap berharap Erikin bisa melangkah lebih jauh dan mencetak rekor. Tidak ingin Erikin menyia-nyiakan tenaga ekstra demi dirinya sendiri. Di antara kamu dan aku, tidak ada kata merepotkan. Jika bukan karena kamu sudah membantuku berkali-kali, bagaimana aku bisa sampai hari ini? Erikin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sebaliknya, dia mengulurkan tangannya dan menggenggam Finola Su dengan lebih erat. Jika kau percaya padaku, jangan tinggalkan aku, kata Erikin dengan dalam. Mata indah Finola Su memerah dan tubuhnya gemetar. Setelah perpisahan ini, mereka berdua tidak tahu kapan mereka akan bertemu lain kali. Mungkin itu akan terjadi pada bencana yang gurunya katakan yang akan terjadi setengah tahun kemudian. Banyak hal yang tidak pasti yang tidak dapat menjamin apakah keduanya akan tetap hidup. Finola Su juga tahu bahwa sejak Erikin mengatakan ini, dia telah mengambil keputusan, apapun yang dia katakan tidak akan mengubah pikiran Erikin. Aku pergi denganmu. Setelah bertekad,
Mata Finola Su menjadi lebih jelas dan dia juga memegang tangan Eric Kin dengan erat, seolah keduanya tidak akan pernah terpisah. Setelah mencapai Menara Babel lantai 70, situasi kedua orang itu semakin sulit. Di sini tidak hanya monster iblis dan tekanan langit dan bumi, tetapi juga tekanan dari kerohanian juga muncul. Bagi para pejuang, ini adalah penyiksaan menyeluruh. Phoenix emas terbang keluar, bersama dengan naga biru, mengelilingi Eric Kin dan Finola Su. Finola Su meledakkan udara sedingin es secara ekstrim dan menggunakan seluruh kemampuannya. Eric Kin menghela nafas secara diam-diam. Finola Su masih sangat kuat dan keras kepala dan tidak ingin menjadi beban baginya. Keduanya membunuh sepanjang jalan itu dan bergegas ke lantai 80. Sesampainya di sini, Finola Su berkeringat, dia mengelus pipi Eric Kin dan memilih untuk pergi. Finola, aku tidak akan membiarkanmu pergi lagi pada setengah tahun kemudian, kata Eric Kin dengan wajah pucat. Serangan di sini telah ditingkatkan menjadi kerohanian dan Eric Kin tidak memiliki cara untuk membantu dan dia tidak ingin kerohanian Finola Su dirusak. Aku menunggumu. Finola Su menghilang di sini dengan tubuh yang ringan. Eric Kin mengangguk. Saat ini, hanya dia seorang yang satu-satunya berdiri di ruang besar Menara Babel ini yang terlihat sangat sepi. Dia menatap ke langit, tapi langkahnya tegas. Menara Babel dikabarkan memiliki total 99 lantai. Yang terkuat yang pernah naik hingga lantai ke-95. Menurut kalian, Eric Kin akan naik hingga ke lantai berapa? Aku tebak pada lantai 90-an. Lantai 95 adalah kepala rumah keluarga Dong. Apakah menurut kalian Eric Kin bisa mengungguli dia? Mengapa tidak? Aku bahkan berpikir bahwa Eric Kin dapat mencapai level tertinggi. Hanya saja tidak tahu apa hadiah terbesar Menara Babel. Belum pernah ada yang berhasil mencapainya. Ada banyak diskusi dan ada banyak jenis suara, tetapi tidak ada yang mengira Eric Kin akan jatuh di bawah lantai 90. Setelah Finola Su keluar, dia juga melihat sosok kurus tapi kuat dan diam-diam berdoa untuk Eric Kin. Saat ini, mata semua orang terfokus pada Eric Kin sendirian, menunggu hasil akhirnya. Kepergian Eric Kin juga menandai berakhirnya acara ini. Di tengah alisnya, lampu bintang 9 berubah dan setelah duduk bersila untuk waktu yang lama, Eric Kin perlahan naik ke lantai atas. Padahal, sejak lantai 70, Eric Kin dan Finola Su sudah mengaktifkan energi bintang secara bersamaan. Jika tidak akan sulit mencapai level saat ini. Menara Babel dikabarkan memiliki 99 lantai dan 9 bintang. Sepertinya ini cukup harmonis, tapi aku selalu merasa ada bintang lain di atas 9 bintang. Eric Kin memiliki ekspresi keraguan di matanya. Dia sambil memanjat dan bertarung dengan monster iblis, sambil berpikir. Setelah mempraktekkan teknik ini, Eric Kin merasakan keterkaitan khusus dengan energi bintang yang tidak bisa dirasakan oleh orang awam. Perasaan inilah yang membuat Eric Kin merasa bintangnya belum sempurna. Terlepas dari ingin mencoba atau hanya menebaknya saja, kita tetap harus mencobanya. Mata Eric Kin berkedip kuat, dia kembali ke keadaan semula dan hanya melewati 1 jam pertama setiap jam. Sisa waktunya digunakan untuk menyerap energi bintang. Sebelumnya, saat memaksa Yan Tuo dan yang lainnya untuk menyerahkan kemampuan mereka, Eric Kin berhasil mendapatkan sejumlah besar harta spiritual. Eric Kin tidak mempedulikan hal ini dan langsung menghancurkannya, lalu mengubahnya menjadi Reiki untuk diserap. Eric Kin ingin memadatkan bintang ke-10. Sangat boros menghabiskan harta dengan cara ini. Tidak peduli seberapa kuat bintang itu hanya berguna di sini, yang membuat aku sulit untuk memahaminya. Langkah Eric Kin secara alami tidak luput dari pandangan semua orang di luar menara. Mereka penuh keraguan, apakah ada gunanya menyia-nyiakan harta karun seperti ini? Apa yang kamu tahu? Eric Kin sedang menjelajahi esensi Menara Babel.
Benar-benar sekelompok idiot. Ye Zun mendengus dengan jijik. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.